Kemudian, terdapat beberapa tipe dalam sistem informasi di dalam perusahaan. Yang pertama, tadi yang saya sebutkan fungsional area information system. Sistem informasi yang ada di setiap area divisi perusahaan. Yang tadi marketing and sales, kemudian human resource, accounting finance, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah transaction processing system. Nah, transaction processing system ini adalah sistem informasi di mana mengcapture semua transaksi yang berjalan sehari-hari ke dalam sistem dan memberikan output kepada user. Contohnya misalnya kita belanja di supermarket, nah si kasirnya itu kan menggunakan mesin namanya point of sales atau yang lebih dikenal dengan cash register. Pada saat si customer memberikan barang kepada mereka, barang yang dibeli, kasir akan scan barcode-nya, kemudian langsung sistem akan mengupdate inventory dari barang tersebut, stoknya tinggal berapa. Nah, sistem itu cara kerjanya adalah transaction processing system. Dia memproses transaksi. Nanti akan keluar harganya berapa. Contoh lain misalnya di mesin ATM, pada saat kita mengambil uang, kita memasukkan PIN, kemudian sistem akan mengeluarkan uang sesuai dengan yang kita mau, kita tulis nominalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh lain dari transaction processing system. Yang berikutnya misalnya enterprise resource planning. Nah, enterprise resource planning atau lebih dikenal dengan ERP, ini adalah software yang mengintegrasikan semua sistem informasi yang ada di dalam perusahaan. Jadi misalnya bagian marketing, dia update data customer dan status penjualan barang dari customer. Nah, nanti di sistem itu data customer-nya langsung berubah. Nah, pada saat dari manajer atau dari bagian lain melihat data customer, itu sudah terupdate sesuai dengan data terakhir yang diinput oleh marketing. Jadi, dia tidak perlu meminta dari marketing data terupdate. Misalnya, tolong marketing kirimin email ke saya tentang data customer yang terupdate, statusnya gimana. Nah, itu tidak perlu lagi. Dia bisa login di ERP dan itu data langsung dikeluarkan. Kemudian contoh lain, misalnya kita membuat sales order. Membuat sales order dengan menggunakan software ERP, begitu kita klik, sales order itu langsung otomatis terkirim ke bagian terkait, tanpa harus kita print hard copy dan kita kasih ke bagian terkait. Nah, karena kita menggunakan sistem yang terintegrasi. Bisa juga kita membuat purchase order ke supplier, tanpa harus memprint dan mengirim. Supplier langsung bisa akses di sistem ERP tersebut yang terkoneksi dengan sistem mereka. Nah, itu contoh penerapan dari ERP di perusahaan. Nah, contoh berikutnya adalah Office Automation System. Ini juga termasuk sistem informasi yang ada dalam perusahaan. Nah, Office Automation System ini adalah sistem yang mendukung kerja dari karyawan sehari-hari di perusahaan, misalnya dengan mengirimkan email atau bekerja dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan software. Nah, itu adalah Office Automation System. Nah, yang berikutnya adalah Management Information System. Management Information System ini berhubungan dengan level manajer dan direktur. Jadi, di level manajer dan level direksi ini, mereka bisa melihat laporan dengan menggunakan sistem tanpa harus stafnya memprint laporan dan memberikan kepada mereka. Jadi gambarannya seperti itu untuk manajemen information system. Kemudian ada lagi decision support system. Nah, decision support system ini adalah sistem pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya manajer itu mau mengambil keputusan, dia memasukkan variabel-variabel tertentu ke dalam sistem, sistem akan menghasilkan beberapa alternatif keputusan yang berhubungan dengan yang di-request oleh si manajer itu. Nanti mereka tinggal pilih aja mau yang mana. Kemudian contoh lain misalnya expert system. Nah, expert system ini sistemnya seperti apa sih? Expert system ini adalah sistem informasi yang bisa memberikan output yang sesuai dengan otak manusia. Misalnya mesin pencari kalimat atau kata-kata, dia menggunakan kata kunci. Contoh yang paling simpel misalnya search engine. Ya, kayak Google yang biasa dengan Yahoo juga bisa. Jadi kita masukkan kata, 1-2 kata, kita klik, search, kemudian sistem akan menampilkan output sesuai dengan yang kita search. Jadi itu namanya expert system. Dia bekerja seperti otak manusia. Kemudian supply chain management system. Nah, untuk supply chain management system ini adalah sistem yang berhubungan dengan supplier.
Jadi kalau misalnya kita mau memesan sesuatu dengan supplier, kita tidak perlu mengingatkan supplier untuk mensuplai barang kepada kita di dalam perusahaan ketika barang tersebut mau habis. Bisa jadi sistemnya kita buat terintegrasi, sehingga pada saat barang A sudah mencapai titik tertentu, misalnya sudah tinggal 5 item nih barang A, nah sistem akan mengirimkan notifikasi ke supplier untuk mengirimkan barang A secepatnya, tanpa harus kita call sendiri ke suppliernya. Itu namanya reorder point. Kita bisa masukkan itu di supply chain management system. Kita juga bisa mengontrol flow barang dari supplier, perusahaan, sampai ke distributor maupun end customer. Itu semua kita monitoring di dalam sistem SCM itu sendiri. Kemudian e-commerce misalnya. E-commerce itu kalau kita sekarang ini sering sekali mendengar istilah e-commerce. Jadi jual beli secara online melalui internet. Nah itu menghubungkan penjual dan pembeli lebih fleksibel dimanapun, kapanpun dengan menggunakan internet, bisa via mobile juga, dan transaksinya menjadi lebih baik. Nah untuk berikutnya kita lihat di gambar ini adalah sistem informasi di dalam suatu organisasi. Jadi di sini ada supplier, kemudian ada customer, ada organisasi yaitu perusahaan kita sendiri, dan di sini bisa terlihat hubungan antara supplier ke organisasi dengan menggunakan supply chain management system yang tadi, dan juga antara perusahaan atau organisasi ini dengan customer dengan menggunakan e-commerce yang dikombinasikan dengan customer relationship management. Nah, di dalam e-commerce itu sendiri ada tipe mengenai business to consumer dan juga business to business. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut di modul-modul selanjutnya. Yang penting kita sudah mengetahui flow-nya antara supplier, organisasi, dan customer. Sekian penjelasan dari saya untuk modul pertama ini. Kita akan melanjutkan di modul berikutnya.